Gede banget ya mas. Buset. Oke, hari ini gue dapat kesempatan untuk mencoba sebuah motor, abangnya motor gue ya, Z250 jadi Z900, tapi yang RS. Ini yang versi klasik, mengingatkan ini apa, Kawasaki Z1 ya, Z1 ya waktu itu ya. Jadi kayak meneruskan perjuangan Z1. Oke, langsung aja kita tes. Gede banget ya mas. Buset. Gila. Iya. Ih, ringan banget ya gasnya ya. Buset. Wah, posisinya nyantai banget sih. Enak banget posisi nyantai. Gitu ya. Coba ya mas. Mari kita coba guys. Pengalaman pertama naik moge. Wah, enak banget cok. Wah, tinggi banget, gila. Pandangannya juga enak. Kita coba tarikannya ya guys. Oh anjir. Gila, enak banget. Gue gak berani nyoba panjang-panjang karena bukan motor gue ya pak. Gue cuma nyoba aja. Gak berani motor orang. Kemarin gue berkesempatan lagi bertemu lagi dengan mentor gue di kantor lama gue, yang ternyata seorang penggemar motor sejati. Meskipun awalnya tidak memiliki motor, kini dia bangga memiliki Z900 RS yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Ya, motor inilah yang gue test ride sebentar. Walaupun hanya memutar sedikit di komplek perumahan, tapi sudah bisa menggambarkan betapa enaknya motor ini ketika gue bawa. Sebutlah nama mentor gue ini, Mad Max. Beliau tidak mau sama sekali dipublish wajah ataupun suaranya. Ini dikarenakan baginya motor bukan sekedar alat pamer atau alat untuk pansos, melainkan sebuah kebebasan dan kesenangan yang dia nikmati tanpa terpengaruh oleh pandangan orang lain. Mad Max memulai dari hobi motornya ketika dia masih SMA. Dahulu, Mad Max dibekali oleh ayahnya sebuah Vespa P150 Strada. Dan ketika kuliah, dia tidak membawa motor sama sekali, karena dia lebih memilih naik kereta. Kecintaannya pada motor diawali dari melihat tetangganya yang mempunyai NSR 150R berwarna ungu dengan striping kuning. Pada zamannya, tahun 96-97, motor ini sangat ikonik sekali. Pengalaman ini juga gue alami ketika gue mau berangkat sekolah naik bus. Pas sekali dengan si pemilik NSR ungu kuning memanaskan motornya tiap pagi di depan ruko miliknya. Jadi, apa yang dia rasakan saat itu sangat relate dengan gue. Setelah Mas Mad Max melihat NSR tetangganya, dia bertekad memilikinya dengan uangnya sendiri tanpa membebani orang tua. Saat itulah dia berpikir harus berusaha. Kuliah yang benar, kerja yang benar. Dan Mas Mad Max memulainya dengan pikiran, gue harus bekerja di tempat yang menyediakan motor atau mobil untuk alat transportasi gue. Maka dari itu, dia memilih bekerja sebagai sales. Hasilnya, motor Supra Fit 2004 milik kantor bisa dia pakai warawiri. Kerja berangkat jam 7 pagi, pulang jam 9 malam, jualan biskuit. Itulah awal perjuangan hidup baginya. Akhirnya setelah Mas Mad Max pindah kerja, dia mendapatkan sebuah mobil kantor. Dari situ dia bisa menabung untuk sebuah Jupiter Z second. Dan akhirnya pada 2008 muncullah Ninbu 250. Saking pengennya, dia memasang poster Ninbu di kamarnya dan dia jadikan target. Istrinya pada saat itu hanya menitip pesan, selesaikan dulu cicilan rumah,
dan kebutuhan lainnya, baru boleh beli motor. Dan setelah menabung 2 tahun, akhirnya terbelilah Ninbu 250 merah. Lalu Mas Mad Max memutuskan untuk menabung lagi dan pada 2014, Ninbu dijual untuk DP Z800. Tapi berhubung dealer Kawasaki pada waktu itu nakal, dan dia harus di-upping 5 juta supaya Z800 cepat sampai, Mas Mad Max akhirnya merubah pesanannya menjadi ke ER6 dengan seharga 99 juta. ER6 adalah motor kesayangan dan sudah dipakai touring dari Bromo, Lampung, Palembang, dan lain-lain. Dan gue lihat sendiri bahwa motornya ini dipakai tiap hari untuk berangkat kerja dari rumah ke kantor. Pada 2015 akhirnya Mas Mad Max membeli MT-09, ER6-nya pun dijual. Ketika beli MT-09, Mad Max ingin sekali mempunyai motor sport. Dan akhirnya menambah Yamaha R6 pada 2016. Dan ternyata nggak sampai 1000 km, dijual lah R6 itu. Karena buat dia, setelah memakai MT-09, Yamaha R6 itu nggak nyaman dari segi riding posture. Dan panas mesinnya di paha. Dan torsinya yang di bawah MT-09. Bagi dia, Yamaha R6 tidak sesuai dengan cara dia berkendara. Maka dijual lah motor itu. MT-09 bagi dia adalah benar-benar sebagai teman hidup. Dia sangat sayang banget dengan motor itu. Dipakai tiap hari berangkat bekerja, dipakai untuk touring, dengan total kilometer mencapai 80.000. Untuk sebuah moge, itu cukup tinggi sekali. Bisa terlihat dari kilometernya itu bahwa dia benar-benar penikmat pemakai motor itu untuk harian. Di antara itu juga dia sempat memiliki X-Max, N-Max, CRF 150, dan KLX 230. Bahkan sempat main motor custom dengan mesin Tiger. Lalu, apa alasannya mengganti MT-09 dengan Z900 RS? Menurut Mas Mad Max, sebenarnya dia menunggu Yamaha Tenere. Tapi berhubung Yamaha Indonesia tidak menjualnya di Indonesia dan harganya mencapai 450 juta yang menurutnya agak berlebihan. MT-09-nya juga sudah berumur 7 tahun. Sebenarnya motor ini nggak rewel juga minta gonta-ganti spare part. Tapi menurutnya secara model MT-09 sudah 2 kali ganti model. Dan ketika akan ganti model berikutnya lagi, maka mungkin modelnya akan menjadi sangat ketinggalan. Beli seharga 250 juta, jual dengan harga 220 juta. Untuk 7 tahun pemakaian, itu adalah sebuah keuntungan. Z900 RS memerlukan antrian panjang untuk membelinya. Beruntung ada temannya yang waiting list tapi tidak jadi ambil. Sehingga slot waiting listnya diambil oleh Mas Mad Max dan dia bisa mendapatkan motor itu lebih cepat. Menurutnya model Z900 RS itu klasik dan akan lekang oleh waktu. Mau dipakai 10 tahun lebih pun masih oke aja. Dan yang menjadi nilai plus Z900 RS adalah dia CBU Jepang. Sedangkan Z900 yang biasa justru CBU Thailand. Modifikasi yang dilakukan pada Z900 RS ini hanya sekedar mengganti headernya dengan Arrow. Sisanya standar. Bahkan silencernya pun standar karena dia ingin mempertahankan model klasiknya, model standarnya. Tapi suaranya tetap keluar loh karena headernya sudah diganti. Lalu gimana dengan motor impian NSX 150 warna ungu kuning itu? Apakah masih ingin memilikinya? Mas Mad Max sudah mencoba mencarinya dan memang menemukan yang RC valve-nya masih nyala itu sangat-sangatlah sulit. Akhirnya memilih untuk lebih memfokuskan dengan apa yang dia punya. Lalu bertanyalah gue kepadanya, gimana sih mas caranya bisa dapat motor impian? Menurutnya, kalau memang kita benar-benar suka, kita harus buat plan untuk mencapainya. Dari memajang posternya, terus kita gambarin, kita omongin, dan memang harus ada pengorbanan yang kita lakukan. Misalnya, kalau teman-teman kita biasa pada nongkrong di kafe, nonton bioskop, jalan-jalan ke mall, ya kita di rumah nabung. Bahkan ada masa di mana teman-teman Mas Mad Max memakai mobil Pajero, Fortuner, atau mobil-mobil baru. Mas Mad Max justru membeli mobil bekas Ford Lynx tahun 96 yang cuma seharga 30 juta cash. Jadi ketika seharusnya bisa beli mobil baru, Mas Mad Max lebih memilih membeli MT-09. Baginya, mobil is just a car. Tapi kalau motor, is not just a motorcycle. Niat lo ketika memilih motor impian harus bulat. Kalau nggak niat dan nggak konsisten, ya nggak akan kebeli.
Dan ada hal penting lagi yang disampaikan ke gue. Di usia gue yang 30-an, gue seharusnya mengejar motor impian gue. Karena jika lo sudah berumur 50 tahun lebih, apakah lo masih bisa menikmati motor itu untuk touring jauh? Ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli oleh uang, yaitu waktu dan pengalaman. Itulah yang harus kita kejar. Itulah yang harus memotivasi hidup kita. Mas Mad Max memberikan saran bahwa jika kita benar-benar menyukai sesuatu, kita harus membuat rencana untuk mencapainya. Dengan niat dan konsistensi, impian kita bisa terwujud. Memiliki motor impian bukan hanya sekedar keinginan, tapi juga pengorbanan dan konsistensi yang kita lakukan untuk mewujudkannya. Tapi kalau emang lo pengen, ini buat semua teman-teman ya, yang nonton YouTube lo ya, kalau emang lo pengen motor, lo pastiin lo bener-bener lo tempel, lo omongin gitu ya, dan lo simulasiin gitu. Misalnya gaji gue sebulan misalnya 5 juta, berarti gue bisa beli kapan, udah gak apa-apa gitu, diomongin sama dan lo tempel, itu pasti kejadian kok. Betul, tapi ingat kebutuhan yang utama juga harus dipenuhi dulu gitu loh. Dan kalau lo udah punya pasangan, punya istri gitu ya, terbuka aja. Nggak ada gunanya sih lo bohong-bohong sama istri gitu ya.